Dia sangat mengasihi kota-kota itu, dan kota-kota itu sebenarnya lahir dari hatinya. Amin. Segala sesuatu dia yang ciptakan, dan setiap pulau-pulau dan kota-kota itu lahir dari kehendaknya, lahir dari maunya. Dia sangat mengasihi itu, dan dia mau memberikan kasih sayang, kemurahan, ya, belas kasihan kepada kota-kota ini. Nah, ini yang menjadi perhatian dari Tuhan Yesus. Our Father in Thank heaven, you, Lord, in the name of Jesus. help me please for today. Bless our family. Amen. Dalam nama Yesus Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan buat kita hari ini terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-11, Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-24. Saya akan membacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu akan membacakan ayat yang ganjil. Matius pasal 11 ayat 20 hingga ayat yang ke-24. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. 1, 2, 3, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya membawakan satu kebenaran firman Tuhan hari ini tentang Yesus mengecam akan beberapa kota. Ini sebenarnya dilatar belakangi karena ya hampir setiap minggu, bahkan setiap minggu banyak para pelayan di sini hamba-hamba Tuhan yang berdoa di TCI. Dan saya pun ambil bagian di sana. Suatu saat Tuhan menaruh di hati sebagai beban doa untuk berdoa, dan Tuhan menaruh bahwa ada kota-kota ya di sana doanya doa tentang 12 kantong mutiara. Kantong-kantong Kristen yang miskin. Kantong-kantong Kristen yang istilahnya secara pertumbuhan baik ekonomi, baik pembangunan dan juga secara rohani itu minim. Nah, di sanalah kita berdoa. Dan Tuhan menaruh di hati saya waktu itu saya berdoa istilahnya bahwa ada kota-kota yang memang Tuhan kecam dan ada kota-kota yang memang Tuhan tangisi. Nah, itu dua hal yang jadi ada kota-kota yang memang Tuhan kecam.
Tetapi ada kota-kota yang Tuhan tangisi. Waktu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, maka dia menangisi kota Yerusalem. Tetapi Betsaida, Korasim, dan Kapernaum ini Tuhan kecam. Nah, kenapa Tuhan mengecam akan kota-kota ini? Padahal saudara, di situ Tuhan Yesus paling banyak melakukan mujizat. Dan kalau dibilang mujizat, pasti semua orang mau, benar enggak? Namanya mujizat itu semua orang pasti mau. Siapa yang di sini tidak mau mengalami yang namanya mujizat? Amin. Semua orang pingin alamin yang namanya mujizat. Hal-hal yang di luar dari nalar. Hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang heboh. Yang tidak terpikirkan. Tapi tiba-tiba terjadi. Tetapi daerah-daerah yang Tuhan buat hal-hal yang spektakuler itu, justru orang-orangnya tidak bertobat. Nah, ini coba saudara perhatikan baik-baik. Kenapa mujizat sudah dilakukan banyak-banyak, tetapi orang-orangnya tidak bertobat? Nah, Tuhan ini sasarannya apa sih supaya orang yang tadinya miskin dan jadi kaya, orang yang tadinya buta dan melihat, orang yang tadinya tuli dan mendengar, orang yang tadinya lumpuh dan bisa berjalan, orang yang mati dan lalu dia bisa dibangkitkan, apa itu tujuan akhir dari Tuhan Yesus? Tapi Alkitab mencatat bahwa ternyata itu bukan tujuan akhirnya. Kalau orang buta, masih muda, misalkan saja dia masih usia 25 tahun, disembuhkan, bisa melihat. 5 tahun mungkin dia dekat Tuhan. Usia 31 ya, dia mulai bergeser lagi pelan-pelan. Istilahnya mulai mengikuti hal-hal dunia. Matanya yang sudah melihat tapi hatinya jadi buta lagi. Jadi Tuhan mengecam. Mujizat terjadi tapi orang tidak bertobat. Nah, saudara, jadi ada kota-kota yang Tuhan kecam. Mengapa Tuhan kecam ini? Korasim, Betsaida, dan Kapernaum, saudara. Gereja kita, saudara, jadi kalau saya lihat di sana itu ditaruh peta Indonesia. Ternyata PUS ini sudah dari dulu terlebih dahulu. Jadi sangat luar biasa kita yang bergereja di tempat ini. Saya sangat bersyukur karena dengan saya mengikuti itu saya lihat ternyata Tuhan sudah bergerak di Taman Elang dari zaman dulu. Dan orang-orang sekarang baru mulai. Ini sangat luar biasa. Jadi kita masuk tinggal bergabung. Visi dan misi yang ditaruh di sini, ini sudah dari zaman dulu. Dan saya ingat Bapak Gembala menceritakan. Nah, saya mau kasih tahu, mereview kembali. Supaya saudara dibangkitkan semangat melihat kenapa kita dibawa untuk bergereja di tempat ini. Itu bukan kebetulan, saudara. Ya, kita bergereja di tempat ini bukan kebetulan. Amin. Ada maksud dan rencana Tuhan. Jadi masuk di dalam apa yang Tuhan wahyukan. Wahyukan loh. Yang Tuhan perlihatkan dan wahyukan. Bukan atas dasar satu interview atau pelajaran yang didapat dari luar negeri. Hasil dari satu sekolah yang menghasilkan dan lahirnya satu visi, satu misi. Tetapi ini langsung dari surga, saudara. Bangga enggak saudara? Saudara bergereja di tempat yang sebenarnya lahir atas dasar suatu pewahyuan, penglihatan. Dan itu nyata, benar, dan teruji. Amin. Sudah bertahun-tahun. Saya kasih tahu dulu, Bapak Gembala pernah cerita. Melihat bola dunia. Lalu darah Yesus segar turun. Lalu tulisan, aku telah membeli bumi ini dengan darahku. Lalu turun lagi peta Indonesia. Lalu aku telah membeli bangsa ini dengan darahku. Turun lagi kota Jakarta.
Aku telah membeli kota ini dengan darahku. Jadi waktu saya ingat, iya ya. Ternyata Tuhan punya poros perhatian itu ke kota-kota, saudara. Amin. Mata Tuhan itu memperhatikan dan melihat akan kota-kota. Dan segala apa yang ada di dalamnya. Baik penduduknya, baik apalagi tumbuh-tumbuhannya, hasil buminya, tanahnya, semuanya Tuhan perhatikan. Dia lihat. Ini mata Tuhan tertuju ke itu. Dia memperhatikan yang namanya kota-kota. Sehingga dia mengecam itu satu kota. Bukan pribadi-pribadi orang yang sudah disembuhkan itu. Tetapi dia mengecam akan Korazim satu kota. Akan Betsaida satu kota. Akan Kapernaum satu kota. Padahal mungkin yang mengalami mujizat tidak semua penduduk Kapernaum. Benaran enggak? Tetapi Tuhan mengecam satu kota itu. Jadi mujizat dialami oleh beberapa kelompok-kelompok manusia, tetapi pengecaman itu berlaku bagi keseluruhan manusia di dalamnya. Nah ini saudara, ya. Jadi kalau saya baca ini ternyata perhatian Tuhan, cara pandang Tuhan, dia mau supaya kasihnya itu masuk memenuhi akan setiap kota-kota itu. Dia sangat mengasihi kota-kota itu dan kota-kota itu sebenarnya lahir dari hatinya. Amin. Segala sesuatu dia yang ciptakan. Dan setiap pulau-pulau dan kota-kota itu lahir dari kehendaknya. Lahir dari maunya. Dia sangat mengasihi itu. Dan dia mau memberikan kasih sayang, kemurahan, ya, belas kasihan kepada kota-kota ini. Nah ini yang menjadi perhatian dari Tuhan Yesus. Amin. Sekarang godaan hidup membuat kita perhatian kepada godaan hidup. Perhatian kita dihabiskan lebih banyak, kalau saya mau bilang 90% bahkan 100% untuk menghabiskan perhatian terhadap apa? Pergumulan dan persoalan. Benaran enggak? Atau bohong ini? Seluruh hidup kita diarahkan untuk memperhatikan ya yang namanya pergumulan dan persoalan hidup. Sehingga apa yang Tuhan Yesus perhatikan tidak akan menjadi perhatian kita. Padahal saudara mau menang dalam pergumulan dan persoalan sebenarnya fokus kepada apa yang Tuhan perhatikan. Dulu Bapak Gembala punya cara menyelesaikan masalah. Kalau saudara punya persoalan, saudara doakan orang lain yang punya persoalan. Kalau saudara punya masalah pergumulan, saudara doakan orang lain yang punya pergumulan. Perhatian kita harus kepada pergumulan orang lain. Perhatian kita harus kepada persoalan orang lain, bukan persoalan pribadi. Ketika kita memperhatikan, mendoakan, meminta belas kasihan turun, sehingga Tuhan memberkati dia, otomatis kita punya pergumulan dan persoalan diselesaikan oleh Tuhan. Ini cara Tuhannya begini. Jadi kalau kita itu sibuk dengan memandang pergumulan dan persoalan pribadi dan ingin menyelesaikan, nggak akan habis-habis saudara. Tidak akan pernah habis. Ikuti cara dan sistem Tuhan. Amin. Kalau kita ikutin punya cara kita, nggak akan selesai. Persoalan dan pergumulan itu tidak akan pernah selesai. Itu cara. Jadi saudara mau menang dengan persoalan pergumulan hidup, maka mulai belajar perhatikan persoalan dan pergumulan orang lain. Masuk ke kamar, sebut nama orang itu, doakan dia. Itu sudah. Amin. Enggak harus banyak materi. Sediakan waktu aja masuk ke kamar. Amin. Enggak harus.
Jadi tidak harus menunggu saya harus ada angpaunya gede baru saya bisa perhatikan orang lain. Tidak ada pun bisa. Amin. Dengan cara apa? Berdoa. Oh, berdoa lebih mahal saudara. Amin. Sehingga baru nanti Tuhan akan memperhatikan apa yang kita punya masalah. Cari dahulu kerajaan Allah. Perhatian kita ke kerajaan Allah. Amin. Apa yang Tuhan perintah, apa yang Tuhan mau, realisasikan, lakukan. Maka hidup kita pasti Tuhan berkati. Dia selesaikan. Nah jadi saya ingin membawa saudara untuk memperhatikan kembali apa sih yang Tuhan sudah bicara bagi gereja ini. Ternyata itu satu pewahyuan. Abraham saja itu dia harus bangun mesbah, ya kan? Antara pohon terbantin, ya kan, di antara Ai dan Betel di situ baru Tuhan kunjungi, ada pewahyuan yang Tuhan beri. Tuhan bicara sama Abraham. Dan disitulah Abraham hidup dari apa yang Tuhan bicara itu. Musa saja dia harus naik ke gunungnya. Ya, gunung kudus Tuhan. Gunung Sinai. Tuhan berikan apa? Pewahyuan. Satu penglihatan. Benar gak dia dikasih penglihatan? Iyalah untuk bangun kemah suci kan Tuhan kasih tunjuk. Pola, kan nanti Tuhan bilang engkau harus lakukan seperti pola yang aku tunjukkan di sana. Berarti dia lihat, benar? Dia lihat perinciannya kemah itu. Oh, ukurannya sekian. Seperti dia nonton film. Hebat enggak? Karena dia tahu ukuran-ukuran semua. Tuhan bilang engkau buat seperti pola yang aku tunjukkan di Gunung Sinai. Berarti dia lihat enggak gambarnya? Lihat. Setiap perincian, ukuran kayu, semuanya kemah itu, ukurannya bagaimana. Semua Musa lihat dan dia turun dan dia tinggal realisasikan, dia tinggal kerjakan dan buat. Nah, kita semua adalah orang-orang yang akan masuk di dalam realisasi apa yang Tuhan wahyukan. Amin. Saudara bangga tidak? Ini pekerjaan besar saudara. Karena Tuhan mewahyukan itu Jakarta, darah Yesus sudah membeli. Indonesia, darah Yesus sudah membeli. Dunia, darah Yesus sudah membeli. Jadi Taman Elang yang kecil ini punya cara pandangnya itu dunia loh. Bukan kecil saudara. Gereja kita kecil tapi pewahyuannya besar ini ya. Amin. Makanya ketika satu orang saja mencondongkan hidupnya habis-habisan, masuk di gerakan yang Tuhan mau ini, Tuhan pakai dia. Amin. Tapi kalau hanya menonton, nggak terjadi apa-apa. Nggak ada respon, nggak terjadi. Sudah tinggal di sini, berhadapan dengan pewahyuan, tetapi tidak merespon, tidak terjadi apa-apa. Tetapi waktu merespon apa yang sudah Tuhan wahyukan ini terjadi. Amin. Tuhan sertai dengan apa? Oh, ajaib semua saudara. Kuasanya. Otomatis dia juga akan tunjukkan. Mata kita terbuka. Amin. Sudah pasti. Kenapa? Karena memang pimpinan di sini sudah membayar harga itu. Amin. Lalu apa lagi? Ya. Doa syafaat dan peperangan rohani. Itu yang Tuhan beri di gereja. Makanya semua otomatis pasti berperang saudara. Saudara mau tidak mau saudara akan masuk di namanya yang berperang. Karena memang pewahyuan dan suara Tuhan bagi gereja kita itu adalah doa dan peperangan rohani. Mau tidak mau satu-satu matanya akan dibukakan. Supaya saudara bukan sembarang untuk meninju. Tetapi meninju dengan tepat sasaran. Pasti melihat. Amin. Jadi kalau di rumah masih cicak bunyi itu belum melihat. Kalau masih daun pisang goyang itu belum melihat. Amin. Sebab visi dan misi yang ditaruh di sini adalah doa dan peperangan rohani. Doa, penginjilan dan pelayanan kasih. Ini 3 hal.
Jadi kalau ada yang habis-habisan dia doa, dia Tuhan berkati dan pakai dia di bagian doa. Ada yang mau habis-habisan di penginjilan, Tuhan pakai dia di situ. Ada yang mau pelayanan kasih, maka Tuhan akan pakai di situ, Tuhan akan berkati limpah-limpah. Karena apa? Memang itu pewahyuan yang diberikan di sini. Amin. Tetapi kalau saudara punya visi misi sendiri, sampai nanti ayam punya gigi juga tidak akan terjadi. Benaran saudara. Tetapi kalau saudara masuk di areal wilayah yang Tuhan kehendaki, itu akan disertai dengan kuasa Tuhan. Amin. Kenapa? Coba kalian bikin satu kegiatan yang seperti pembelajaran atau dari hamba Tuhan Edi Leo diterapkan habis-habisan. Suatu saat mentok saudara, enggak akan berlanjut. Bukan berarti itu tidak penting, tetapi apa yang hendak Tuhan kerjakan bagi gereja ini ada bagiannya. Nah itu yang harus kita masuk di situ. Amin. Baru kalau kita terlibat di dalam aspek yang sudah Tuhan tentukan di dalam sini, itu maka dia akan sertai dengan kuasa. Dia akan sertai dengan apa yang Tuhan mau. Dia kasih penglihatan, dia kasih mimpi. Amin. Untuk menyelesaikan pribadi-pribadi orang, keluarga-keluarga, kota-kota. Tuhan akan kasih tahu itu. Sehingga pemulihan bagi keluarga dan kota-kota terjadi. Lihat sajalah hamba-hamba Tuhan yang sedang bergerak. Ada yang bergerak di luar dari apa yang tadi saya sampaikan, enggak ada. Dan ketika kita mencondongkan diri untuk bergerak di situ, Tuhan pasti sertai dan memberkati. Amin. Amin. Nah, pertama saudara, arahkan perhatian kembali karena Tuhan punya perhatian itu kepada kota-kota. Gereja di sini sudah mendapatkan visi untuk memperhatikan, makanya di sini sudah ditaruh peta. Amin. Berdoa untuk Sumatera, berdoa buat Kalimantan. Jadi waktu kita pergi ke sana lihat, wah ini sudah ada di gereja kami. Jadi kita tinggal doa saja. Karena di sini sudah dilatih. Amin. Nah ini yang visinya Tuhan. Membangun rodoah di setiap ya. Nah ini. Jadi waktu kita masuk dalam gelombang apa yang Tuhan sedang bekerja, di situ Tuhan pakai kita. Dia tidak pandang loh, saudara itu usia sudah bau tanah kah, masih muda kah, dia tidak pandang loh. Sekarang yang Tuhan butuh, lu mau respon apa enggak? Kalau saudara yang mau istilahnya, lu mau SD kah, SMP kah, lu hebat kah, dalam intelektual kah, Tuhan tidak pandang itu. Lu mau enggak terlibat dalam apa yang dia sudah bilang? Itu aja. Kalau terlibat, langsung Tuhan pakai. Amin. Jadi jangan kita pandang yang lain. Amin. Karena akhir-akhir ini cara pandang kita terlalu banyak yang aneh-aneh. Melihat sini, melihat sana. Cerita si A, cerita si B. Pusing saudara, nggak akan habis-habis. Kalau kita perhatikan hidup kita, pribadi kita, orang sesama, orang dalam gereja, si A, si B, si C, pusing saudara, nggak akan habis. Pergumulanku ini, nggak akan habis saudara. Perhatian kita ikutin yang Tuhan perhatikan. Amin. Saya kasih contoh kalau saya seorang yang mancing di pinggir danau, situ Bulakan. Ya pasti saya akan pikirlah, ini umpannya apa, kailnya bagaimana, berapa duit kail, berapa harga umpannya, ikannya apa saja, ya kan? Ikan gabus atau ikan apa ini? Semua dicari tahu, diperhatikan. Apalagi semua orang-orang yang di situ bagaimana, ada kopi enggak? Kopi di situ jual berapa duit? Saya harus berapa bawa duit berapa? Nah, semua diperhatikan saudara.
Jadi waktu kita habis karena memperhatikan lingkungan hidup. Memperhatikan orang-orang. Padahal ada rencana Tuhan di gereja ini. Amin. Waktu kita habis hanya mikir orang. Cari tahu orang. Ngomong orang. Aduh, ini repot saudara. Lebih baik kita mulai belajar apa sih yang Tuhan sudah bicara bagi gereja. Lalu kita perhatikan itu. Kita lakukan itu. Amin. Kita diberkati. Daripada perhatikan persoalan pergumulan. Repot saudara. Gak akan habis. Selama di bumi pasti persoalan ada. Dan pergumulan pasti ada. Tapi Tuhan memberikan supaya kita menang atas pergumulan. Jangan thinking, aku tolakkan dalam nama Yesus. Tapi Tuhan beri kemenangan atas pergumulan dan persoalan supaya kita menang. Amin. Jadi mari bersama-sama kita perhatikan kembali apa yang sudah Tuhan perhatikan. Ya, di sini Tuhan sangat punya hati bagi kota-kota dan juga bagi bangsa-bangsa saudara. Nah, saya ingin mengajak kita kenapa Tuhan membandingkan dua kota yaitu Korazim dan Betsaida itu dibandingkan dengan Tirus dan Sidon, dan Sodom itu dibandingkan dengan Kapernaum. Ya. Korazim dan Betsaida itu dibandingkan dengan Tirus dan Sidon, Kapernaum itu dibandingkan dengan Sodom. Saudara tahu, itu negeri Sodom itu kesempurnaan dari kejahatan. Ya? Kesempurnaan dari kejahatan. Makanya Tuhan harus musnahkan. Tapi Tuhan membandingkan dengan daerah Kapernaum. Emang Kapernaum itu jahatnya segimana sehingga Tuhan membandingkan bahwa Kapernaum itu hukumannya akan lebih hebat daripada Sodom. Berarti di Kapernaum itu kejahatan bisa lebih dari Sodom dan Gomora. Nah, kejahatan apa itu sampai Tuhan bilang bahwa di masa penghakiman, hei engkau Kapernaum itu hukumanmu akan lebih hebat daripada Sodom yang sudah dimusnahkan itu. Ini Tuhan kecamnya sangat disingkat. Kita lihat dulu. Kita bandingkan satu kebenaran firman, apa yang dikecam Tuhan ini sebenarnya dahulu sudah pernah terjadi. Yehezkiel 3 ayat 5 sampai 7. Ya. Yehezkiel 3 ayat 5 sampai 7. Yehezkiel 3 ayat 5 sampai dengan 7. Nah, sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengar engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Ini juga Tuhan kecam. Kenapa? Yehezkiel, aku utus engkau bukan kepada bangsa yang bahasa asing, tidak kau kenal, tetapi kepada Israel. Tuhan bilang, kalau aku punya firman yang sudah aku ucapkan kepadamu, engkau ucapkan kepada bangsa yang lain, maka sudah pasti mereka itu sudah bertobat. Tetapi kepada bangsamu sendiri, bangsa Israel, waktu diucapkan apa yang terjadi, mereka berkepala batu dan bertegar hati. Ini saya kasih contoh sederhana beginilah. Kalau orang tua marah sama anaknya begini. Kamu ini masih mending gua omong sama anak orang lain daripada anak sendiri. Gitu. Bandel banget sih gitu. Anak orang lain masih langsung ikut, turut dengar. Langsung jalankan. Kamu
kamu sendiri. Nah, itu contohnya. Ini seperti begini, saudara. Ya, Tuhan marah kepada bangsa Israel dan mengatakan kepada Yehezkiel, kalau saya utus kamu ke bangsa asing yang berbahasa asing, kalau mereka mendengar firman yang aku bilang ini, pasti mereka bertobat. Tetapi aku sudah menyuruh engkau kepada bangsa Israel, ternyata mereka itu berkepala batu dan bertegar hati. Ini masalahnya. Ya, kepala batu dan tegar hati. Jadi pengecaman Tuhan Yesus waktu Tuhan menjadi manusia dan dia mengecam akan kota-kota yang ada banyak mujizat itu, ternyata waktu zaman dahulu Tuhan juga sudah berfirman melalui hamba-hambanya. Tidak melakukan mujizat, hanya menyampaikan suara Tuhan itu, maka orang-orang asing itu pasti bertobat. Tetapi kepada orang Israel, anakku sendiri, mereka menjadi kepala batu dan tegar hati. Nah ini, ya, saya ingat kalau zaman dulu memang begitu. Anak siapa kamu ini? Sudah dibilang-bilang pun gak dengar-dengar. Tapi kalau anak orang lain dibilang, dengar langsung. Nah itu contoh sederhana. Itu bahasanya begitu maksudnya. Kepala batu, nakal sekali kamu ini gitu. Istilahnya bahasaku ini kalau saya omong sama orang lain, dia dengar dan dia ikut. Ya, sebenarnya itu menjadi ciri khas hamba-hamba Tuhan. Ya, tempat di mana orang tidak menerima dia, tidak ada mujizat yang terjadi. Banyak orang yang datang cari kita, minta didoakan, tapi kok di dalam sendiri nggak ada gitu, istilahnya gitu ya. Nah, di luar laris manis, minta top chair, segalanya Tuhan berkati, Tuhan beri petunjuk, Tuhan kasih solusi, jalan keluar, kebebasan, pelepasan, semua terjadi. Tapi di dalam sendiri, nah itu contohnya begitu, ya. Perhatikan kelemahannya, perhatikan kekurangannya, apalagi perhatikan kecerobohannya, sehingga berkat Tuhan tidak pernah terjadi. Sama ya seperti yang Tuhan kecam saat ini. Nah, kita perhatikan lagi saudara bersama-sama bahwa ternyata sebelum Tuhan mengecam akan kota-kota ini, dahulu Tirus dan Sidon dan juga Sodom itu Tuhan sudah kecam terlebih dahulu. Amin. Tuhan sudah kecam terlebih dahulu. Kita lihat sama-sama. Ya. Kita lihat di dalam Yehezkiel 26 ayat 2 sampai 5. Yehezkiel 26 ayat 2 sampai 5. Saya ambil ayat satu-satu aja. Karena sebenarnya banyak. Ya. Setiap pasal dari Yehezkiel 26 dan juga ada Yehezkiel 26 sampai 28. Yehezkiel 26 sampai 28 itu pasal itu membahas tentang Sidon dan juga Tirus. Dan Tuhan mengecam itu di 4 pasal, 3 pasal itu saudara. Nah saya ambil yang penting, hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu. Ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tetapi ia akan menjadi reruntuhan. Terus, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu. Hei Tirus, aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau, seperti lautan menimbulkan gelombang-gelombangnya. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menaranya. Debu tanahnya akan kubuang sampai bersih daripadanya, dan akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Ia akan menjadi penjemuran pukat di tengah laut. Sebab aku yang mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah. Ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa. Ya. Ini mengenai Tirus. Jadi zaman dulu, Tirus yang Tuhan bicarakan di bacaan kita, itu sudah dikecam. Amin. Sudah dikecam dari dulu. Kenapa? Ternyata Tirus ini punya satu dosa,
istilahnya yang paling populer ya, paling umum, paling kelihatan. Karena Tirus dan Sidon ini daerah perdagangan sehingga lalu lintas impor ekspor dan ini kaya. Daerah Tirus dan Sidon itu daerah seperti Surabaya atau Tanjung Priok lah, pinggir laut. Ada impor ekspor masuk, seluruh hasil kekayaan dari seluruh bangsa-bangsa itu datang ke situ. Dan akhirnya pembesar-pembesar, semua orang pedagang-pedagang yang hebat-hebat itu menjadi namanya sombong, tinggi hati dan menyamakan diri sebagai Allah atau Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus nabinya untuk mengecam, menubuatkan keruntuhan dari kota-kota itu, Tirus dan Sidon itu. Karena kota-kota itu telah melakukan istilahnya hal-hal, jadi segala kejahatan ada di situ. Sehingga Tuhan harus mengutus, itu nabi-nabi yang diutus siapa saja saudara? Nabi-nabi besar, Yehezkiel, Yeremia, sama Yesaya. Menubuatkan tentang Tirus dan Sidon ini, bahwa mereka akan hancur. Lalu siapa lagi? Ada nabi-nabi kecil, Yoel. Lalu ada Amos. Itu pun menubuatkan tentang Tirus dan Sidon ini. Kenapa? Karena kencongkakannya, kesombongannya. Kita lihat Amos 1 ayat 10. Amos 1 ayat 10. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus sehingga purinya dimakan habis. Ya. Aku akan melepas api ke dalam tembok Tirus sehingga purinya dimakan habis. Jadi Amos juga membuat bahwa Tuhan akan melepaskan api terhadap Tirus. Pengecaman demi pengecaman dari setiap nabi kepada Tirus dan Sidon itu dilakukan. Dan nanti ke depan terjadi. Ya, itu terjadi karena Tuhan memanggil Nebukadnezar dan mengepung akan Tirus dan Sidon. Tadi Tuhan bilang apa? Tuhan mengirim bangsa-bangsa untuk menjarah Tirus dan Sidon itu. Sampai kering kerontang. Kosong. Karena apa? Itu tempat yang istilahnya orang kaya paling banyak. Kaya dalam segala hal. Ya, karena tempat ekspor impor. Saudara tahu aja. Kalau di pinggir laut tempat perdagangan itu segala macam kejahatan. Ternyata Alkitab sudah menceritakan itu. Kalau daerah pinggir pantai yang jadikan arus mudik dari seluruh bangsa-bangsa ke situ. Ya, dan seluruh barang di dunia ada di situ, di tempat itu. Tirus dan Sidon itu seluruh barang di dunia ada di situ. Lalu lintas perdagangan semua di situ. Ternyata di situ paling banyak kejahatan. Sehingga Tuhan mengirimkan nabi-nabinya untuk mengecam akan kota itu. Nah kita lihat mengapa Tuhan mengecam kota itu Tirus. Kita lihat Yehezkiel 28 ayat 2. Yehezkiel 28 ayat 2. Hei anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Ya, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Saudara, levelnya sudah tinggi. Tinggi sampai bilang, saya ini Tuhan. Sembah saya ya. Saya ini Tuhan. Zaman Romawi pun demikian, harus nyembah kaisar. Karena kaisar dewa. Sudah jadi Tuhan dia itu. Hah? Saudara tahu Herodes ditampeleng malaikat lalu mati? Itu karena menyamakan diri bahwa dia itu Allah. Sehingga malaikat Tuhan turun dan tampeleng dia dan mati. Ini sama. Raja Tirus
mengatakan dirinya itu Allah. Dia mau saingan. Siapa yang dahulu mau menyamakan diri dengan Tuhan? Zaman dulu. Siapa itu? Malaikat yang mau menyamakan diri dengan Tuhan lalu dibinasakan, dilempar ke bumi. Setan! Ya Lucifer. Di sorga namanya Lucifer, dibuang ke bumi namanya iblis. Setan. Begitu. Kenapa? Dia mau menyamakan diri. Dia mau geser posisi Tuhan. Nah, gitulah. Setiap kursi-kursi DPR dan MPR, DPRD, DPR harus dijaga baik-baik karena nanti ada yang geser. Makanya masing-masing punya dukunnya, paranormalnya. Supaya apa? Adem dia di kursinya. Ada yang dukunnya lebih kuat baru dia bisa bergeser. Ini sifat ya yang sebenarnya terjadi terhadap Tirus. Jadi Tuhan memang lihat bahwa Tirus dan Sidon ternyata, nah kita lihat dulu. Jadi satu itu dia menyamakan diri bahwa dia itu Allah, tinggi hati, ya. Lihat lagi 28 ayat 5 masih Yeskiel. 28. Kita lihat baik-baik kenapa Tuhan mengecam ini, ya. Yeskiel 28 ayat 5. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu dan karena itu engkau jadi sombong. Benaran saudara, pandai berdagang Tirus itu dan Sidon sama itu sebenarnya. Ya, tetapi ujung akhir daripada segala yang didagangnya dia menjadi sombong. Sehingga jadi kecaman terhadap Tirus dan Sidon dahulu itu berhubungan dengan tinggi hati dan kesombongan, menyamakan diri bahwa dia adalah Allah. Sehingga Tuhan mengutus nabi-nabi besar sekaligus. Yeremia, Yeskiel, Yesaya, Yoel, Amos. Waduh, kenapa? Urusannya sangat genting ini. Harus panggil pahlawan-pahlawan yang aku andalkan untuk turun dan berseru. Karena urusan ini bukan kecil ini. Tirus dan Sidon punya urusan sudah sangat besar ini. Yang ku panggil harus jenderal ini turun tanganin. Siapa? Yesaya. Dia tidak panggil yang kecil-kecil, dia panggil yang pahlawan iman semua. Yesaya turun kau. Yeskiel turun tanganin. Apalagi Yeremia. Ternyata persoalan tinggi hati dan sombong itu Tuhan. Makanya Alkitab katakan Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang congkak dan sombong, ya. Nah, kita lihat lagi. Saya tidak banyak-banyak. Yesaya, kita lihat kitab Yesaya 23 ayat 9. Yesaya 23 ayat 9. Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala permai dan semua orang mulia di bumi. Ya, Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan. Ini juga mengenai Tirus, saudara. Ya, nah kita lihat lagi Sidon. Mengapa Tuhan menghubungkan? Kita lihat dulu sedikit latar belakang masing-masing. Ya, Yeskiel 28 ayat 23. Ini mengenai Sidon. Yeskiel 28 ayat 23. Aku akan mendatangkan sampar atasnya dan darah akan mengalir di jalan-jalannya dan orang-orang akan mati rebah di tengah-tengahnya karena pedang yang datang dari sekitarnya melawan dia dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini pengecaman terhadap Sidon. Aku akan mendatangkan sampar dan darah akan mengalir di jalan-jalan. Orang-orang akan mati rebah di tengah-tengah karena pedang. Penyakit, sampar, pedang. Jadi pengecaman Tuhan dahulu itu ngeri loh. Ini terhadap Sidon. Ya, Tuhan kecam negeri itu. Ya, kita lihat lagi. Yeskiel 28 ayat 26. Yeskiel 28 ayat 26.
Mereka akan diam di sana dengan aman tentram. Mereka akan membangun rumah dan membuat kebun anggur. Ya, mereka akan diam dengan aman tentram pada saat aku menjatuhkan hukuman atas semua tetangganya yang menghina mereka. Jadi tetangga dari Israel yaitu Tirus dan Sidon itu menghina. Ya, ini Alkitab mencatat bahwa mereka itu suka ngejek. Istilahnya gini, misalkan orang jatuh. Udah jatuh ketindih lagi tangga, air lagi tumpah ke kepala. Syukur, mampus lu gitu. Nah itu sifat Tirus dan Sidon. Jadi mereka itu suka ngejek. Waktu Israel dijarah, waktu Israel hancur, mereka bilang syukur. Mantap itu. Biar pundi-pundimu menambah sama HP masukan bagi diri saya gitu. Ini sangat jahat saudara. Jadi kalau orang jatuh celaka, mereka bilang apa? Syukur. Tadi ayatnya ada ya. Itu sifat Tirus dan Sidon sehingga Tuhan marah. Lu bilang anak gua begitu, habis lu. Gua kirim Nebukadnezar jarah barang-barangmu sampai kosong. Nah itu. Jadi Tuhan dahulu sudah kecam negeri-negeri ini dan negeri-negeri itu telah menjadi hancur saudara. Nah kita lihat mengapa Tuhan mengecam itu. Jadi warna dari Tirus dan Sidon ini tadi sudah dijelasin ya. Mereka mau menyamakan diri sebagai Tuhan. Mereka menjadi tinggi hati dan sombong dan ngejek orang. Ya gitulah. Kalau saudara bawa sepeda nggak mungkin ngejek orang lah. Tapi kalau saudara bawa Harley baru saudara bisa ngejek orang. Jelek lu, motor kampungan lu gitu kan. Jadi tidak mungkin saya bawa sepeda lalu saya ngejek orang. Jelek lu, Harley-mu jelek. Kan nggak mungkin saudara. Saat orang tinggi baru dia ada kesempatan bisa ngejek. Nah ini Tirus dan Sidon ini saking tinggi-tingginya mau menyamakan dengan Tuhan, akhirnya dia ngejek Israel. Oh habis lu. Langsung Tuhan hancurkan. Jadi Tirus dan Sidon dihancurkan. Dihancurkan dengan bangsa-bangsa Tuhan datang dan mengirim dan menghancur luluhkan negeri itu. Tenggelam di laut, luluh lantahkan negeri itu. Habis lenyap. Zaman perjanjian lama. Nah itu karena apa? Penyakitnya karena itu. Nah kita lihat. Mengapa Tuhan membandingkan dengan Korazim dan Betsaida. Ya. Jadi Tuhan membandingkan bahwa negeri yang dulu Tuhan kecam dan hancur luluhkan. Sekarang engkau Korazim dan engkau Betsaida. Hukumanmu nanti lebih dahsyat dari Tirus dan Sidon. Saudara lihat latar belakang Tirus dan Sidon ini aja sudah ngeri. Apalagi sih Korazim dan Betsaida. Kira-kira apa sih jahatnya Betsaida dan Korazim ini sehingga Tuhan mengatakan bahwa hukuman daripada Korazim dan Betsaida ini akan lebih hebat dan hukuman daripada Tirus dan Sidon itu akan lebih ringan. Jadi dahulu sudah dilakukan itu lebih ringan. Sekarang engkau akan kubinasakan lebih jahat. Itu maksudnya Tuhan. Akan kuhancurkan lebih jahat daripada Tirus dan Sidon. Itu Betsaida dan Korazim. Jadi kalau kita mengerti belakangnya, baru kita dengar apa yang Tuhan bilang, itu apa sih jahatnya si Korazim dan Betsaida ini, sehingga sampai Tuhan begitu marah. Nah, saya lupa satu kejahatan yang paling besar di Sidon dan Tirus itu. Karena Tirus dan Sidon itu wilayah Kanaan, ya, yang nanti direbutkan, ya gitu. Jadi berbicara tentang Kanaan itu namanya penyembahan kepada Baal. Saudara tahu Raja Ahab jatuh karena apa? Isabel. Isabel itu dari mana? Dari Sidon. Saudara berarti Isabel itu dari Sidon saudara. Dia yang membawa penyembahan dari Tirus dan Sidon yaitu penyembahan berhala kepada Baal masuk ke Israel. Dan diikutin oleh Raja Ahab. Penyembahan apa itu? Ya.
kepada Baal, dewa kesuburan. Dan saudara tahu bahwa kejahatan paling ngeri itu namanya prostitusi sakral. Itu terjadi di Israel. Prostitusi sakral itu apa? Kayak kita gereja, ada pendeta-pendeta, tapi mereka punya pendeta-pendeta laki-laki dan perempuan. Ada kuil-kuilnya masing-masing. Ada kuil buat perempuan, ada kuil buat laki-laki. Kuil laki-laki itu untuk melakukan kebebasan yang tidak baik itu, saudara. Jadi setiap perempuan yang mandul, perempuannya itu di situ, di kuil kudus itu untuk menghormati siapa? Asitoret, Astarte itu, saudara, dewi kesuburan. Lalu dia berhadapan dengan siapa saat itu? Elia. 450 dewa dan 400 dewa dan 450 dewi. Baal punya dan Astarte, Asitoret itu. Jadi saudara, itu sangat ngeri yang terjadi di Tirus dan Sidon itu. Mereka sudah menyamakan diri dengan Tuhan. Mereka melakukan yang namanya prostitusi sakral. Jadi melakukan hubungan dengan binatang, dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, itu adalah penghormatan kepada dewa. Supaya apa? Terjadi kesuburan. Oh, saudara, itu yang bagian Tuhan paling kecam. Dan bangsa Israel melakukan hal itu. Jatuh di dalam dosa yang disebut dosa Isabel itu. Lalu apa? Menyerahkan anak kandungnya untuk dibakar. Dipersembahkan kepada dewa. Wow. Saudara perhatikan, ini kejahatan model apa ini, saudara? Sudah sangat ngeri yang terjadi di Tirus dan Sidon itu. Dan hukumannya sudah dilakukan. Anehnya saudara, Tuhan Yesus bilang bahwa negeri Tirus dan Sidon punya hukuman itu masih kecil. Engkau Korazim dan engkau Betsaida, aku akan hukum melebihi mereka itu. Saudara, itu perkataan yang kita bilang, ini kejahatan apa sih yang dilakukan Betsaida dan Korazim sehingga hukuman mereka itu akan melebihi dari hukuman Tirus dan Sidon. Padahal Tirus dan Sidon kalau kita cari tahu itu sudah sangat ngeri. Sudah sangat ngeri. Kejahatan sudah sangat ngeri. Dan hukuman sudah sangat ngeri. Tetapi Tuhan Yesus bawa Korazim dan Betsaida, hukumannya akan lebih ngeri. Saudara, kalau kita mengerti Tuhan, ampuni Tuhan kota-kota. Jadi waktu saya ikut doa ada kota-kota yang memang terkutuk. Karena penyembahan berhala. Ada kota-kota, jadi 12 kantong mutiara itu membuat sehingga hasrat diri kita untuk punya beban doa itu sangat besar. Menangisi kota-kota itu sangat besar. Amin. Karena Tuhan menaruh sesuatu yang baru di hati kita untuk melihat kota-kota itu. Ternyata Tuhan sangat menyayangi kota-kota itu. Dia tidak mau supaya terjadi kebinasaan di kota itu. Dia tidak mau supaya menjadi rusak. Dia nggak mau. Dia ingin supaya kota itu dipulihkan, disembuhkan. Tetapi Korazim dan Betsaida ini Tuhan ingin hukum. Nah, kalau kita lihat apa sih yang membuat sehingga Tuhan begitu marah kepada Korazim dan Betsaida. Yang kedua, sebelum saya masuk kepada intinya, Tuhan membandingkan juga Kapernaum itu dengan Sodom dan Gomor. Ini mau dibilang Sidon dan Tirus itu mungkin cucu dari Sodom dan Gomora lah. Nah, ini kakek punya ini gitu. Tirus dan Sidon kita lihat aja udah ngeri. Tetapi itu artinya cucu dari Sodom lah gitu. Karena Sodom berarti dia lebih sempurna lagi kejahatannya. Sehingga Tuhan harus binasakan. Yang turun itu apa? Belerang dan api. Saudara pernah lihat kejadian di bumi? Kira-kira api dan belerang turun dari langit lalu membakar satu kota. Dengan semua binatangnya, hewannya, tanahnya.
habis lenyap. Nah, menurut orang arkeologi ahli-ahli itu, Sodom dan Gomora sekarang itu diperkirakan katanya ada di bawah laut mati, saudara. Jadi di bawah laut mati itu katanya di bawah sana itu Sodom dan Gomora. Hilang lenyap. Yes. Nah sekarang coba saudara perhatikan, ini yang kakek punya. Tadi itu cucu Tirus dan Sidon. Ini yang kakek punya Sodom. Sodom yang sudah diperlakukan begitu hebatnya, hukumannya langsung saat itu dan binasa. 1 hari juga habis lenyap kota itu. Lalu Tuhan bilang apa? Engkau Kapernaum, engkau bukan nanti diangkat sampai ke langit, tapi engkau akan diturunkan sampai dunia orang mati. Neraka. Hukumannya lebih hebat dari Sodom, Kapernaum ini. Jadi saudara perhatikan, padahal Kapernaum paling banyak Tuhan bikin mujizat. Dikatakan bahwa Kapernaum itu adalah negerinya sendiri, kota asalnya sendiri. Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup lama di situ. Di mana? Di Kapernaum. Mujizat paling banyak dia buat di situ. Orang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan. Apalagi? Ya, kasih makan 5.000 orang, 15.000. Semua mujizat. Yang lumpuh, yang bongkok, yang tuli karena setan, yang buta. Coba saudara, mati dibangkitkan. Peristiwa mujizat semua itu terjadi di mana? Di wilayah Kapernaum, di wilayah Betsaida. Dan mujizat paling banyak dia buat di wilayah itu semua. Tetapi Tuhan mengecam kota ini. Jadi saudara, kalau kita lihat baik-baik, Tuhan bukan memperhatikan mujizatnya, tetapi apa? Pertobatan. Halo, ini yang menjadi titik tolak. Jika dahulu Yeremia, Yehezkiel, Yesaya, Amos, Yoel menyuarakan dan mengecam Tirus dan Sidon, mereka berbicara tentang hukuman Tuhan yang akan turun bagi negeri itu. Supaya negeri itu harus bertobat dan sadar. Tetapi mereka tidak punya kapasitas sampai melakukan mujizat-mujizat seperti yang Tuhan Yesus buat. Tidak ada itu. Tidak ada orang buta lihat. Tidak ada orang tuli dengar. Tidak ada orang lumpuh yang berjalan. Tidak ada. Tidak ada orang mati yang dibangkitkan saat itu. Karena itu Tuhan Yesus bilang, andaikan mujizat yang sekarang aku lakukan di Korasim ini, andaikan mujizat yang aku buat di Kapernaum ini terjadi bagi Tirus dan Sidon dan bagi Sodom dan Gomora, mereka pasti sudah bertobat. Tetapi engkau lebih keras kepala dari Tirus dan Sidon. Engkau Yahudi, engkau ahli Taurat, engkau Farisi, engkau orang Israel yang keras kepala, tegar tengkuk. Engkau tidak sungguh-sungguh dengan aku. Engkau tidak dengar aku. Itu kata Tuhan Yesus. Maka hukumanmu akan lebih daripada mereka. Karena dahulu Yesaya tidak membangkitkan orang. Karena dahulu Yesaya tidak membuat lumpuh berjalan. Karena dahulu Yesaya tidak membuat mata orang bisa melihat. Tetapi, ya, seandainya mujizat yang sekarang ini aku buat di tengah-tengah kamu, itu terjadi di sana, pasti mereka sudah bertobat dan mengenal akan Tuhan. Berarti kekerasan hati penduduk Yehuda, Israel itu lebih keras dari Tirus dan Sidon. Israel itu lebih keras daripada Sodom. Tegar tengkuk dan keras kepala. Ini yang menghalangi terjadinya pertobatan. Dan Tuhan kecam itu. Jadi kenapa hukuman begitu hebat? Karena sudah kenal Tuhan. Sudah lihat banyak mujizat. Tetapi menolak Yesus. Tidak mau bertobat. Padahal Yohanes hadir dengan apa? Bertobatlah. Sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu dasar.
Suara nabi dari zaman dahulu hanya menyuarakan suara pertobatan, penginsafan, kesadaran. Karena hukuman sedang datang. Kita hidup, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kenapa? Kerajaan surga kalau datang maka penghakiman akan terjadi. Karena itu dia suruh supaya bertobat sebelum penghakiman akhir itu datang. Yaitu apa? Mati kekal dan hidup kekal. Jadi kerajaan surga akan datang. Penghakiman akan terjadi. Tetapi orang-orang yang Tuhan rindu. Ini anak kandung, anak sulung. Anak yang diundang untuk hadir dalam pesta. Tapi mereka tidak mau bertobat. Tuhan suruh, pelayan engkau undang orang-orang di pinggir jalan. Datang. Di tikungan-tikungan jalan. Siapa orang-orang di tikungan jalan itu? Kita ini. Amin. Siapa orang-orang di tikungan jalan itu? Kita. Ranting yang dicangkokkan. Kita ini saudara. Jadi sebenarnya dosa yaitu apa? Dosa menganggap sepele kasih karunia itu. Cuek-cuek bodoh terhadap kasih karunia itu. Tidak mau peduli dengan kasih karunia itu. Kasih karunia telah diberikan begitu berlimpah. Tetapi orang lebih memilih kuasa gelap. Orang lebih memilih untuk melakukan hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Ini yang Tuhan kecam. Dahulu Sidon dan Sodom tidak mengalami itu. Tapi sekarang mujizat banyak. Kita melihat hal itu terjadi. Tapi kekerasan hati juga jalan. Nah ini yang Tuhan bilang. Berarti manusia ini lebih keras dengan Tirus dan Sidon. Manusia ini lebih keras daripada Sodom. Jadi kalau kita lihat. Ternyata kekerasan hati tegar tengkuk. Itu dosanya lebih hebat dari yang tadi saya sebutkan Tirus dan Sidon itu. Tidak. Istilahnya apa? Tidak menghargai kasih karunia itu. Nah, saya ajak kita lihat di Roma. Ini banyak hal tetapi Roma 2 ayat 4 dan 5. Roma 2 ayat 4 dan 5. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Selanjutnya, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka di atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi maksud mujizat dibuat itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan bermurah hati, berbelas kasih, dia lakukan mujizat. Dan maksud dari Tuhan bermurah hati dan mujizat dilakukan, tujuannya adalah supaya terjadi pertobatan. Amin. Bukan kita happy, aku dapat mujizat. Ternyata arah dari mujizat, tujuan dari mujizat itu adalah supaya manusia bertobat, saudara. Sadar, insaf. Jadi kalau orang menerima mujizat, tapi dia keras kepala, ini yang repot. Ternyata pukulan itu bukan sekedar berkat doang, bukan dari rotan saja. Berkat itu juga pukulan, saudara. Mujizat itu pukulan. Engkau sadar, gitu. Amin. Saya punya ilustrasi dulu kalau saya konseling orang itu. Misalkan ada pekerja di lantai 24. Lalu dia lihat. Ini istilahnya beton coran itu mau jatuh dan kena orang yang ada di lantai 1. Caranya bagaimana supaya orang yang di lantai 1 ini bisa menyingkir, supaya dia bisa tahu bahwa ini di lantai 24 ini mau jatuh kena dia. Jadi orang yang di lantai 24 itu pertama pakai batu kecil misalkan kerikil lempar.
Tapi dia tidak menyinggung untuk pertama pakai duit lah, duit dulu, pakai duit dulu. Uang logam recehan di sakunya. Dilemparnya. Orangnya lihat, wah ada duit ini, diambilnya. Dia nggak tahu ada coran mau jatuh kena dia. Jadi dilemparnya pakai duit recehan di saku. Nggak kena. Wah ada duit ini, berkat ini. Gitu. Dia terima berkat. Tapi dia nggak tahu sebenarnya ada coran besar di atas mau turun kena dia dan dia nanti mati. Ada kalanya Tuhan begitu. Saking dikasihnya, akhirnya tadi mungkin 200 perak. Sekarang naiklah gope. Agak berat sedikit. Supaya kalau kena langsung sadar. Enggak juga. Wah berkat. Ya mungkin yang 1000 zaman dulu yang dalamnya kuning, luarnya perak itu. Nah itu lebih berat kayaknya. Jadi dari 200 gope naiklah 1000. Enggak juga. Akhirnya pakai batu saudara. Kayaknya batu baru dia bisa nengok. Karena dia tahu batu dari mana. Nah jadi pas pakai batu kena kepalanya baru dia bisa lihat. Wah ada coran di atas. Jadi luka di kepala yang sedikit itu menyelamatkan dia dari kematian. Halo. Luka kepala di sedikit itu menyelamatkan dia dari kematian. Amin. Kadang kita terantuk di hal yang kecil supaya kita tidak jatuh di jurang. Amin. Jadi jangan marah-marah kalau terantuk. Engkau setan, biadab kata. Semua setan jadi salah. Padahal memang matanya yang gak lihat saudara. Nah, jadi kadang Tuhan punya banyak cara. Jadi dia lakukan mujizat supaya kota itu menjadi sadar dan bertobat. Saudara sangat ngeri saudara kalau saudara baca dengan baik. Ternyata hukuman terhadap Kapernaum itu kota paling banyak mujizat dilakukan. Dan hal-hal yang spektakuler. Saudara itu kalau yang Tuhan Yesus hadir langsung di kota Tangerang dan buat itu. Saudara manusia bergelimpangan kali ya. Orang mujizat tiap hari. Orang yang pergi jamaah aja langsung sembuh sakitnya. Mujizat penuh. Tetapi mujizat yang paling banyak itu justru dapat kecaman yang paling besar. Nah ini kenapa? Karena ternyata mereka tidak bertobat. Jadi kekerasan hati dan tegar tengkuk. Nah saudara, ya tidak lama saya membandingkan bahwa kenapa Tuhan sudah tahu bahwa kota itu kalau dilakukan mujizat pun pasti mereka tidak bertobat, tetapi Tuhan lakukan mujizat. Halo? Dan Tuhan tahu bahwa nanti Tirus dan Sidon, kalau dia buat mujizat, pasti bertobat. Tetapi dia tidak buat mujizat dulu lewat Yesaya, Yeremia, Yeskiel. Halo? Nah kenapa kota yang Kapernaum, Betsaida, dan Korasim, Tuhan tahu bahwa orang-orang ini pasti nanti tidak bertobat. Tapi dia bikin banyak mujizat. Nabi Yunus diutus ke Niniwe, ada mujizat di sana? Mujizat apa itu? Tidak ada mujizat secara istilahnya orang buta melihat, tuli mendengar. Dia yang alamin mujizat kan selamat dari perut ikan. Tapi mujizat bagi kota itu, dia hanya memberitakan firman dan kota itu bertobat, berpuasa. Tidak ada mujizat yang dia buat. Itu yang contoh bahwa Tuhan berfirman itu negeri siapa? Negeri Niniwe. Sebenarnya itu negeri orang yang tidak kenal Tuhan. Tuhan kasih contoh hebat loh. Di negeri yang tidak kenal Tuhan, suara kebenaran firman, orang dengar dan bertobat. Di negeri sendiri, sudah suara kebenaran disampaikan, mujizat dilakukan, orang keras kepala. Ini yang terjadi saudara. Ya, ini yang terjadi. Sehingga Tuhan mengecam. Tetapi setelah Tuhan mengecam, ada satu ayat yang mengatakan bahwa dia bersyukur karena
Tuhan ya, ayat 25, 11 ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Engkau sembunyikan bagi orang bijak, ya, dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Jadi di satu sisi Tuhan mengecam, tetapi di sisi lain Tuhan bersyukur. Amin. Ya, siapa yang mau melawan Tuhan? Kalau dia sudah kecam, memang kita boleh berkata Tuhan tidak adil? Tidak bisa, saudara, ya. Jadi sebenarnya yang Tuhan pentingkan adalah pertobatan. Amin. Mujizat dilakukan supaya terjadi pertobatan. Kita lihat Yoel 3 ayat 15. Yoel 3 ayat 15. Matahari dan bulan menjadi gelap, Yoel. Benar ya? Berarti saya tulis salah. Ayatnya bilang, koyakanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Bertobatlah kepada Tuhan Allahmu karena Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Ya, koyakanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Bertobatlah kepada Tuhan Allahmu karena Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Ya. Jadi titik tolak utama Tuhan adalah manusia itu bertobat. Sadar akan dia punya. Jadi dahulu orang mau bertobat itu kan koyakan pakaian, taruh abu di kepala. Tapi habis koyakan, taruh abu di kepala, buat kejahatan jalan terus. Karena pakaian dirobek, abu taruh di kepala. Tapi kejahatan jalan terus. Tuhan bilang, ya kan Tuhan bilang, ya, koyakanlah hatimu dan bukan pakaianmu. Ya. Paulus juga mengatakan, ngapain yang kau sunat secara lahiriah? Sunat hatimu. Ya gitu. Habis kau sunat lahiriah, habis kamu pergi sunat manusia-manusia. Nah ini kan repot. Ya. Lebih baik hatimu disunat. Lebih baik jangan kamu koyakan bajumu. Apalagi baju mahal kan sayang. Koyakan hatimu. Gitu. Ya, jadi arahnya adalah kepada satu ayat terakhir. Nah, mengapa? Ya, Ulangan 29 ayat 29. Ya. Ulangan 29 ayat 29. Sebenarnya masih banyak. Satu ayat terakhir. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Luar biasa. Apa yang sudah dinyatakan di GBI Taman Elang? Ada banyak pewahyuan yang sudah dinyatakan. Amin. Itu bagi siapa? Bagi kita dan anak-anak kita. Hal-hal yang tersembunyi itu bagi Tuhan. Amin. Itu bagi Tuhan. Jangan manusia berusaha untuk mencari tahu. Hal-hal yang dinyatakan itu yang kita terima dan kita lakukan. Amin. Pulang dari sini perhatian kita tidak lagi kepada pancingan ikan di situ Bulakan. Perhatian kita kepada cara pandang Tuhan. Tuhan sedang menaruh apa di gereja kita. Dan apa yang bisa saya buat. Amin. Di bagian yang Tuhan sudah berikan bagi gereja kita. Ini yang pulang dan lakukan. Amin. Jangan terlalu banyak. Satu saja. Oh tadi visi Tuhan di gereja apa? Mulai lakukan. Ngomong itu tiap hari. Ya, jangan ngomong yang lain. Pusing.
ngomong itu saja. Amin. Jangan tanya, pancingan kamu berapa duit, beli di mana? Jangan. Ya. Tanyalah apa yang Tuhan sudah bicara di sini. Amin. Puji Tuhan, itu saja kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya.